Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi kita dalam kesempatan pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya pertemuan 4. Dalam kesempatan ini kita akan membahas job order cost system atau sistem biaya produksi pesanan. Di dalam kesempatan pertemuan ini kita akan membahas satu, cara menghitung COGS atau harga pokok penjualan dengan menggunakan job order cost system. 2. Mengidentifikasi ayat jurnal dalam proses produksi pesanan dengan menggunakan job order cost system. Buku yang akan kita gunakan sebagai referensi utama materi ini adalah buku Cost Accounting atau Akuntansi Biaya edisi 14. Penulisnya adalah William G. Carter di chapter 5. Sedangkan sebagai tambahan pendukung kita akan menggunakan buku Cost Accounting A Managerial Exercise edisi ke-15, penulisnya adalah Charles T. Horton, Sri Kartini dan Madhavi Rajan. Yang pertama kali perlu kita ketahui adalah metode produksi apa yang biasa digunakan untuk membuat atau memproduksi suatu barang. Yang pertama dikenal dengan nama job order, produksi barang pesanan. Untuk mencatat biayanya kita menggunakan job order cost system. Yang kedua adalah metode produksi proses, sehingga dalam mencatat biayanya kita menggunakan sistem proses cost. Job order cost system. Di dalam job order cost system, setiap produk memiliki karakteristik dan spesifikasi yang dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga di dalam mencatat biayanya kita menggunakan job cost sheet. Masing-masing produk memiliki satu job cost sheet tersendiri. Sedangkan di dalam proses cost system, produksinya dilakukan secara massal dan masing-masing produk memiliki kesamaan antara unit satu dengan unit yang lainnya. Untuk mencatat biayanya kita menggunakan laporan produksi. Di dalam job order cost system, biasanya terdapat 8 ayat jurnal yang muncul di dalam pembukuan untuk mencatat transaksi atau kegiatan pembuatan barang. Yang pertama adalah pembelian bahan atau material, baik material untuk bahan langsung maupun tidak langsung. Kedua adalah pengakuan labor cost atau biaya-biaya tenaga kerja. Ketiga, pemakaian atau pengakuan factory overhead, biaya overhead pabrik. Yang keempat, pemakaian bahan baik untuk bahan langsung pembuatan produk maupun bahan tidak langsung di dalam factory overhead. Kelima adalah distribusi beban biaya tenaga kerja. Keenam, pembebanan estimasi factory overhead. Ketujuh, penyelesaian pesanan, dan kedelapan adalah pengakuan penjualan produk yang dipesan. Sekarang kita akan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terkait dengan bahan atau material. Pembelian material atau pembelian bahan ini adalah ayat jurnal yang pertama. Misalkan perusahaan membeli material atau bahan secara tunai, maka dia akan mencatat persediaan bahannya, debit, kreditnya, kas atau bank sebesar nilai uang yang dibayarkan. Namun apabila dia membelinya secara kredit, maka dia akan mendebit persediaan bahan dan mengkredit utang usaha. Selanjutnya adalah penggunaan bahan langsung atau direct material. Perusahaan akan membebankan bahan-bahan yang digunakan oleh masing-masing job dengan cara mencatat WIP, debit, dan kreditnya bagian bahan. Masing-masing WIP job ini sesuai dengan bahan yang digunakan, satu berapa, dua berapa. Selain untuk bahan langsung, bahan juga digunakan untuk bahan-bahan tidak langsung atau pengakuan EBOA bahan-bahan tidak langsung. Kita debit factory overhead control, debit, dan kita kredit persediaan bahan. Lalu kita akan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terkait dengan tenaga kerja. Pengakuan beban tenaga kerja ini adalah ayat jurnal yang kedua. Di setiap akhir periode, perusahaan akan mengakui beban gaji yang harus dibayarnya kepada tenaga kerja yang telah bekerja dengan cara mendebit beban gaji dan mengkredit beban gaji yang masih harus dibayar. Pada saat pembayaran beban tenaga kerja tersebut, maka akan didebit beban gaji yang masih harus dibayar. Kreditnya adalah akun kas atau bank sebesar nilai uang yang dibayarkannya kepada tenaga kerja. Lalu dilakukan distribusi beban tenaga kerja langsung. Ini adalah ayat jurnal yang kelima. Beban gaji ini akan dialokasikan kepada job-job yang mengkonsumsi tenaga kerja tersebut. Misalkan di sini adalah job 1 dan job 2.
maka akan didebet WIP job 2 dan WIP job 1, kreditnya adalah beban gaji. Selain itu, terdapat tenaga kerja yang dianggap sebagai tenaga kerja tidak langsung terhadap job-job ini. Ini adalah ayat jurnal yang ketiga, mengakui distribusi beban tenaga kerja tidak langsung atau factory overhead dengan cara mengkredit beban gaji dan mendebet FOH kontrol. Komponen yang ketiga adalah kita mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terkait dengan factory overhead atau biaya overhead pabrik. Yang pertama, pembebanan biaya overhead. Ini adalah ayat jurnal yang ketiga. Semua biaya-biaya tidak langsung yang merupakan overhead pabrik kita alokasikan, kita akumulasikan kepada FOH kontrol dengan cara mendebet FOH kontrol dan mengkredit biaya-biaya yang telah kita bayarkan itu. Selanjutnya, kita perlu membebankan estimasi biaya overhead pada job-job yang sedang dikerjakan. Di sini dengan cara menggunakan tarif biaya overhead yang ditetapkan terlebih dahulu atau predetermined overhead rate. Masing-masing job 1 dan job 2, WIP-nya akan kita bebankan dengan estimasi biaya overhead. Di sini kita manajemen akan menetapkan tarif biaya overhead dan dasar alokasinya. Dengan cara kita mengkredit FOH applied dan debit WIP di masing-masing job tersebut sesuai dengan tarif dan besarnya dasar alokasi biaya tersebut. Kemudian di akhir periode kita akan menutup akun-akun FOH ini, baik FOH kontrol maupun FOH applied, ke COGS, sehingga selisih antara actual FOH dengan estimated atau applied FOH akan menjadi beban dari akun COGS atau cost of goods sold. Komponen terakhir adalah kita akan melihat kepada penjualan produk. Pada saat terjadi transaksi penjualan produk, maka kita akan mencatat penjualan dibayar di muka kredit, sedangkan debitnya adalah bank atau kas apabila kita menerima penjualan dalam bentuk tunai. Kemudian kita akan mencatat penyelesaian pesanan. Apabila barang yang sudah dipesan ini sudah selesai, maka kita akan mengkredit WIP. Katakanlah ini job 1 sudah selesai, maka kita mengkredit WIP job 1 dan mendebet COGS, order nomor 1. Ini dengan contoh misalkan barang job 1 langsung diambil oleh si pembeli, sehingga kita langsung menjurah juga penjualan di muka debit, kreditnya adalah sales atau penjualan, sales job nomor 1. Bagaimana bila barang sudah selesai tetapi belum diambil? Maka WIP job 2 akan kita kredit dan kita debit finished goods inventory atau persediaan barang jadi. Ini adalah contoh dari job order cost sheet. Kita lihat informasi apa yang ada di dalamnya. Yang pertama, terlihat bahwa dia adalah job nomor WPP 298 dengan customer name atau nama customernya Western Pulp and Paper. Di sini dicatat date start date-nya dimulai pada tanggal 4 Februari 2013 dan diselesaikan pada tanggal 28 Februari 2013. Kemudian ada informasi biaya yang ada di dalamnya, direct material atau bahan baku langsung. Di sini ada terlihat bahan diterima dengan permintaan nomor berapa, identifikasi part number-nya, berapa kuantitas yang digunakan, berapa unit cost-nya, sehingga total cost direct material bisa terlihat di sini 4.606. Kemudian ada informasi mengenai direct manufacturing labor, tenaga kerja langsung yang mengerjakan job ini. Di sini informasi mengenai period covered, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa tenaga kerja itu bekerja. Kemudian catatan tenaga kerja itu bekerja. Kemudian yang mengerjakan identifikasinya, nomornya berapa, nomor induk perjanjiannya. Kemudian dia bekerja berapa jam dengan tarif berapa. Di sini 25 jam, tarifnya 18, sehingga dia untuk satu unit 450. Kemudian kita totalkan, inilah total direct manufacturing labor. Kemudian kita lihat ada informasi mengenai manufacturing overhead, biaya overhead pabrik. Di sini ada alokasi biayanya. Perusahaan mengalokasikan overheadnya berdasarkan direct manufacturing labor hours, berdasarkan jam tenaga kerja langsungnya. Di sini actualnya ada 88.
Kita lihat dari atas dia menggunakan allocation base ini 88. Kemudian tarifnya adalah 40 sehingga total manufacturing overhead applied-nya adalah 3.520. Sehingga dari job cost sheet ini kita bisa melihat bahwa total biaya untuk membuat job nomor WPP 298 adalah $9.705. Berikutnya adalah contoh dari formulir-formulir yang digunakan untuk mendukung job order cost sheet. Di sini contoh pertama adalah catatan permintaan material. Seperti tadi job nomor WPP 298 dia menggunakan material apa saja. Ini adalah catatan permintaannya. Di sini pada tanggal 4 Februari pabrik meminta part nomor MP408A, deskripsinya kuantitasnya 8, unitnya 14, totalnya 112. Keluarkan oleh siapa, diterima oleh siapa. Di sini adalah dokumen untuk mencatat permintaan bahan yang akan digunakan untuk mengerjakan job nomor WPP 298. Selanjutnya ada lembar kerja atau lembar untuk tenaga kerja. Catatan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan. Di sini employee name-nya GL Group, ya. Kemudian di sini ada tarifnya. Dia bekerja mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 10, dari Senin sampai dengan Minggu. Totalnya orang ini mengerjakan WPP 298, GL 256, atau maintenance. Total jam kerja dia adalah 40. Tadi yang dibebankan kepada job nomor 1 adalah 25. Ini adalah contoh lain dari job order cost sheet dari pabrikan atau perusahaan yang memproduksi barang. Informasi yang ada di dalamnya adalah sama dengan tadi, ada pesanan nomor berapa, siapa nama konsumennya atau pemesannya, tanggal dipesan tanggal berapa, mulai dikerjakan tanggal berapa, selesai tanggal berapa, kemudian menggunakan bahan baku langsung apa saja, berapa kuantitasnya, berapa nilai rupiahnya. Kemudian yang kedua adalah informasi mengenai tenaga kerja langsung, berapa jam pengerjaannya dan berapa jam tariknya sehingga diketahui total biaya tenaga kerja langsungnya. Kemudian berapa overhead pabrik yang dibebankan sehingga dapat diketahui berapa total harga atau berapa total biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi pesanan ini. Selanjutnya adalah contoh job cost sheet untuk pekerjaan yang bukan memproduksi barang tetapi pekerjaan jasa. Di sini dicontohkan adalah pekerjaan pengacara. Ini job cost sheet untuk ikhtisar penugasan order. Di sini juga kelihatan berapa biaya-biaya langsung yang harus dikeluarkan untuk mengerjakan order itu, berapa overhead yang harus dibebankan sehingga ketahuan berapa sebenarnya biaya untuk mengerjakan order pengacara tersebut. Demikianlah materi dari sesi pembelajaran kali ini. Dan terakhir kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah sekarang kita telah dapat menghitung COGS atau harga pokok penjualan dengan menggunakan job order cost system? Atau apakah kita sudah dapat membuat jurnal dalam proses produksi pesanan dengan menggunakan job order cost system? Jika jawabannya adalah iya, maka Anda dapat memperdalam dan mempertajam kompetensi Anda dengan cara mengerjakan latihan-latihan dan menyelesaikan kasus yang tersedia di buku referensi. Namun, bila jawabannya tetap belum atau tidak, maka Anda perlu menyimak kembali video ini dan membaca buku referensi yang disarankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.